bisa memenangkan perkara gugatan tanah untuk kantor ULP Rimbo Bujang, Be. Nah, mulai dari pengadilan tingkat pertama sampai tingkat kasasi, kita alhamdulillah menang semua. Karena di situ tuntutan dari si penggugat itu sangat fantastis nilainya, Be. Sekitar 6,5 T kalau nggak salah, Be. 6,5 T, jadi bukan miliar lagi, 6,5 T. Nah, jadi itu sih prestasi yang sampai saat ini menurut saya cukup bisa diketahui lah sama insan PLN yang lain, Be, kayak gitu. Jadi kita menang di perkara itu dan alhamdulillah mulai dari tingkat pertama kemudian banding sampai tingkat kasasi PLN yang menang, dan aset tanah itu sampai sekarang masih jadi punya PLN kayak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Babe. Alhamdulillah. Hari ini tanggal 18 Juli 2021. Kebetulan saya masih di Palembang nih, setelah kemarin dari UIK SWS ya. Nah, jadi sebelum balik ke Jakarta, mampir dulu nih ke sahabat saya yang satu lagi nih, ceritanya di Palembang beliau ini. Nah, beliau ini adalah Ferdian Ganesha, pria kelahiran Palembang 4 Desember 1982. Jadi saya pernah ketemu beliau beberapa tahun lalu, tahun 2018. Iya. Di betul. Kantor UIK SPS. Waktu itu ada acara memecahkan rekor muri nggak salah ya. Iya benar. Untuk kompor induksi, masak nasi goreng terbanyak waktu itu ya. Ada berapa provinsi atau 5 atau berapa itu? 5 provinsi. Nah, live. Ya. Terakhir kami berpisah di bandara. Bandara apa namanya? Bandara Sultan Mahmud Badarudin II, Be. Nah, itu di Palembang ya. Baik, sebelum kita jauh ngobrol-ngobrol, mungkin sekilas dulu dari Ferdian. Nih, berikut nih saya tampilkan biodatanya dulu ya. Nih, biodatanya ini. Iya, Be. Biodata dari sosok Ferdian Ganesha sudah kita lihat bersama-sama ya. Mungkin sekilas dari CV Bang Ferdian, silakan Bang. Baik, jadi mungkin nama biasa saya dipanggil Ganesha, Be. Saat ini saya masih berstatus sebagai karyawan PT PLN Persero, tepatnya di Subdirektorat Hukum Korporat pada sub bidang kontrak Sumsel yang berkantor di kantor Unit Induk Pembangunan Sumatera Bagian Selatan di Palembang. Nah, awal karir saya masuk PLN itu tahun 2008, Be. Kemudian OJT dan penempatan pertama itu tahun 2009 di Unit Induk Pembangkitan Sumatera Bagian Utara di Kota Medan. Nah, jadi sempat di Kota Medan itu lebih kurang 4 tahun, kemudian sempat pindah juga ke sektor pembangkitan Pekanbaru di Kota Pekanbaru. Di sana lebih kurang sekitar 3 tahun 8 bulan kalau nggak salah, Be. Nah, baru tahun 2016 saya mutasi ke Unit Induk Pembangkitan Sumatera Bagian Selatan di Kota Palembang. Jadi balik kampung ceritanya, Be. Oh, gitu. Nah, gitu. Jadi di UIK Sumbaksel itu dari 2016 sampai 2018. Di Oktober 2018 PLN mereorganisasi salah satu fungsinya yaitu fungsi hukum, dan kebetulan saya ikut juga masuk ke dalam struktur organisasi divisi hukum korporat pada saat itu. Jadi mulai 2018 sampai dengan saat ini berstatus sebagai karyawan PLN, tepatnya di Subdirektorat Hukum Korporat pada sub bidang kontrak Sumsel. Seperti itu mungkin, Be, sementara. Baik. Waktu itu kuliahnya di mana? Ganesha di mana dulu kuliahnya?
Jadi kalau kuliah, saya kalau selepas tamat SMA tahun 2000, saya sebetulnya sempat masuk Akademi Maritim Jogja di Yogyakarta. Jadi cita-citanya dulu sebetulnya pengen jadi pelaut gitu. Terus tamat dari sana 2003, 2004 balik ke Palembang. Saya langsung nyambung ambil kuliah strata 1 ilmu hukum di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda di Kota Palembang. 2008 bulan April saya wisuda, kemudian ikut rekrutmen di beberapa instansi. Nah, alhamdulillah diterima dan lulus di PLN per Desember 2008 sampai dengan saat ini. Nah, seperti itu ceritanya, Be. Oh, gitu. Kenapa itu ke PLN, kenapa nih milih? Tadi dari seseorang pelaut lah ya. Terus beralih ke hukum ya. Dari hukum kenapa ke PLN, kenapa nih orang hukum ke PLN? Biasanya kan orang teknik gitu kan. Jadi sebetulnya waktu tamat dari Akademi Maritim itu saya pengen lanjut ke nyari kerja yang berhubungan dengan pendidikan saya saat itu, Be, tapi gak diizinin sama ibu saya. Jadi kata ibu saya, ya udah di Palembang aja Kak cari kerjanya. Nah, makanya saya kerja di Palembang. Sebetulnya pada saat tamat Akademi Maritim, sebelum lulus PLN itu saya sempat jadi guru, ceritanya, Be, guru honor di salah satu sekolah pelayaran. Nah, karena saya masuk di lembaga pendidikan itu, saya pikir kayaknya kalau saya hanya mengandalkan ijazah diploma 3 pelayaran itu nggak akan bisa berkembang. Makanya saya langsung putuskan ambil kuliah S1 ilmu hukum. Jadi sebetulnya pada saat itu kuliah ilmu hukum itu hanya untuk syarat aja, Be, supaya nanti bisa lebih agak enak loh orang baca namanya gitu loh. Ferdian Ganesha sarjana hukum gitu. Nggak AMD lagi kayak gitu. Terus sudah selesai dan memang pada saat itu saya ada niat, nggak mungkin saya kayak gini saja tetap jadi guru honor sampai saya tua. Makanya saya putuskan ambil S1. Nah, begitu selesai tamat S1 hukum, ya biasa nama orang baru tamat kuliah, Be. Jadi ikut rekrut sana, rekrut sini, ya dan mungkin rezekinya di PLN. Nah, sampai dengan saat ini gitu. Gimana itu proses rekrutmennya sendiri, gimana kan Syawat? Bisa cerita nggak? Kalau proses rekrutmennya juga saya sebenarnya kaget, Be, karena kan pada saat itu memang kita nggak kabar di luar lah. Kalau kita ikut masuk kerja di sana di sini itu harus punya orang dalam, kemudian punya koneksi, harus pakai uang. Nah, jadi begitu saya masuk PLN itu, saya itu nggak ngasih tahu orang tua saya sampai pada tahap wawancara. Nah, jadi memang dari awal, mulai dari potensi akademik, kemudian bahasa Inggris, psikologi, kesehatan, itu benar-benar ya memang kita hasil dari kita sendiri gitu. Dan saya pun nggak nyangka kalau saya bisa sampai ke tahap wawancara, Be, gitu. Nah, jadi begitu sudah jadi waktu saya itu di potensi akademik kalau nggak salah, saya itu kan ngambil pembidangan untuk SDM waktu itu, Be, bukan hukum sebetulnya ketika masuk PLN. Nah, itu kalau nggak salah yang dari Palembang tes potensi akademik itu ada sekitar 200 atau 300 orang yang lulus potensi akademik untuk ikut tes bahasa Inggris itu sekitar 50 orang. Nah, nama saya alhamdulillah masuk. Kemudian tes bahasa Inggris, dari 50 orang ini yang lulus tes bahasa Inggris untuk selanjutnya psikotes itu hanya sekitar 10 atau 12 orang kalau nggak salah, Be. Nah, dari psikologi, setelah psikologi yang lulus tinggal 3 orang dari Palembang, 3 atau 4 orang dari Palembang. Nah, jadi begitu saya lulus bahasa Inggris, saya kan ngerasa nih bahasa Inggris saya ini agak kurang. Nah, begitu saya lulus bahasa Inggris, saya belum ngasih tahu orang tua, tapi saya kaget loh. Wah, ini berarti memang benar-benar tesnya memang betul-betul murni, dan alhamdulillah memang mungkin jalan hidup saya sudah di situ. Nah, ketika sudah lulus sampai wawancara mau kesehatan, baru saya bilang sama orang tua. Karena kalau saya bilang orang tua pada saat itu, orang tua pasti nggak percaya, Be, karena nggak mungkin lah zaman gini masuk kerja kok nggak ini. Nah, akhirnya sudah wawancara baru saya bilang saya lulus PLN. Dan alhamdulillah memang prosesnya saya akui memang sangat bersih, Be, dan ya memang betul murni gitu, nggak ada KKN seperti itu.
Itu yang membuat saya bangga. Salah satu nggak nyangka memang salah satu BUMN yang ya proses rekrutmennya masih sangat bersih ya saya akui ya PLN gitu. Itu Sebelumnya ada keluarga di PLN? Keluarga ada tapi saya baru ingat itu ketika saya mau lulus mau kesehatan. Jadi begitu saya udah lulus wawancara mau tes kesehatan, saya baru ingat karena saya bilang orang tua kan, Pak saya lulus nih rekrutmen PLN sudah pada sampai ke kesehatan nih, udah tes terakhir nih. Loh, kok beneran nggak bener kan saya bilang. Jadi ini kan masih ada saudara dari bapak itu di PLN juga kebetulan di Palembang. Nah coba ini tanya sama dia, ini udah sampai tes kesehatan maksudnya itu kan udah terakhir gitu maksudnya apa sih kira-kira persiapannya? Nah kalau memang kita mau ngecek dulu nih sendiri kondisi badan saya ini berdasarkan kriteria PLN lulus nggak gitu kan, masuk nggak? Nah, akhirnya nanya baru saya telepon ke saudara itu, ke tante, saya nih udah tes PLN, nah ini udah sampai kesehatan, kira-kira gimana sih yang bisa ini untuk ngecek kesehatan saya jadi sesuai dengan yang standar PLN. Nah akhirnya dikasih tahu sama tante di salah satu klinik. Nah, akhirnya saya di situ saya check up seluruh kesehatan saya yang sesuai biasa dilakukan PLN. Nah, alhamdulillah hasil saya cek sendiri itu memang alhamdulillah normal semua gitu. Nah, jadi di situ saya baru ingat ada saudara PLN. Iya. Terus setelah proses OJT waktu itu di mana, Ganesha? Di Medan, Pas nerima gimana tuh? Pas ditugas Medan itu gimana itu? Keluarga protes nggak itu? Enggak, jadi kan jadi kalau balik dari awal tadi saya masuk pelayaran kan ibu ngelarang tuh kalau saya keluar Palembang. Yeah. Ketika sudah lulus PLN, kesemaptaan di Bogor. Nah pas pembinaan saya bilang, Mas saya ini OJT penempatan di Medan. Gimana? Ya nggak bisa bilang lagi nanti kalau ini saya udah umur terakhir loh Mas, saya umur terakhir lulus PLN 26 kan. Iya. Nah ini saya udah umur terakhir Mas, nanti kalau saya nggak ambil ya mohon izin mama untuk ini ngerestuin saya gitu. Ya udahlah Kak, kalau memang ini insya Allah kalau memang jalan kamu ya yang penting hati-hati di sana. Nah, jadi ya itu. Sampailah di Medan ya. Sampai di Medan gitu. Di Medan ya saya pikir kan nggak terlalu jauh karena masih satu pulau gitu kan Nah, itu. Itu sih Di Medan waktu itu tepatnya di unit Induk Pembangkitan Sumbagut di kota Medan di Pembangkitan Sumbagut. UIK SBU ya? Ya UIK SBU. Baik. Gimana berarti kan pertama di situ kan masuk dunia kerja kan? Ini dunia kerja yang memang betul-betul kita harus profesional kayak gitu. Nah jadi alhamdulillah juga penempatan pertama. Jadi saya sejak masuk PLN itu OJT saya hanya ngerasakan hanya di OJT saya merasakan di bidang SDM sesuai dengan pilihan waktu saya mendaftar. Nah, ketika sudah mau pengangkatan, saya langsung dipindah ke bagian hukum humas pada saat itu, Karena waktu itu orang hukumnya sedikit, cuma satu orang. Nah, jadi saya akhirnya dipindah ke bagian hukum humas. Nah, disitulah titik awalnya yang saya sebetulnya walaupun saya kuliah hukum, tapi ketika rekrut PLN saya nggak milih hukum karena saya memang pada saat itu belum mau bersentuhan dengan dunia hukum, makanya saya pilih SDM. Nah begitu dipindahkan ke bagian hukum humas di Pembangkit Sumbagut. Nah pelan-pelan ya karena terbiasa ala biasa tadi jadi mau nggak mau ya di situ mau nggak mau kita harus menekuni dunia keilmuan kita sesuai dengan latar belakang pendidikan. Sampailah dengan saat ini seperti itu, Berarti nerima SK-nya di itu ya, SK pegawai di Medan ya? Iya, di Medan, Berapa lama waktu itu di Medan? Di Medan itu saya 4 tahun, Tapi 4 tahun itu terpotong. Jadi 2 tahun pertama itu 2009 sampai 2011 itu di Medan. Nah kemudian awal 2011 saya pindah ke Pekanbaru, di sektor Pekanbaru karena pada saat itu kita mau persiapan PON 2012 di Pekanbaru. Kita mau merelokasi pembangkit dari Jawa masuk ke situ. Nah jadi saya waktu itu 2011 awal diperbantukan ke sana untuk pembebasan tanahnya. Saya pikir setelah selesai pembebasan tanah
balik lagi gitu ke Medan. Ternyata enggak, didefinitifkan di sana di Pekanbaru, Be. Jadi dari 2011 sampai akhir 2014, sekitar 3 tahun 8 bulan kan nggak salah, Be. Itu masuk wilayah UIK SBU ya? Masuk UIK SBU, Be. Baik. Sektor pembangkitan. Ya, baik. Nah, terus selesai dari sana? Selesai dari Pekanbaru. Nah, ini saya ditarik lagi balik ke kantor induk ke Medan gitu. Balik kantor induk 2014 akhir, balik lagi ke bagian hukum humas itu di 2014 sampai dengan akhir 2016. Balik ke bagian hukum humas. Nah, selama 2 tahun di situ balik lagi ke Medan. Nah, barulah setelah itu saya pikir itu sudah anak 1 tahun setengah, karena pada saat itu pisah kan, istri juga kerja di Palembang. Jadi karena saya pikir udah mau 8 tahun juga, kayaknya mau coba-coba deh. Bisa kalau mana tuh bisa balik ke kampung. Alhamdulillah ada jalannya di 2016 itu. Seperti itu. Jadi 2016 gitu ya. Jadi 2016 baru balik ke Palembang, ke SBS. Oh gitu. Sama-sama UIK ya? Sama-sama UIK, Be, ya benar. Baik. Terus gimana waktu itu pas tahu si kakak nih pindah ke pulang kampung lah, gimana perasaan ibunda? Ya perasaan ibunda ya seneng sih, Be, yang pastinya. Ya iyalah Kak, udah mau 8 tahun di sana. Mau pulang dulu lah kayak gitu ya kan. Jadi ya ada hikmahnya juga. Begitu pulang ya lebih punya banyak kesempatan untuk ngeliat orang tua gitu, Be. Itu aja sih sebetulnya, Be. Ya kalau orang tua kan nggak pernah menunjukkan, Be, ke anaknya tuh mereka mau sedih mau senang kan nggak pernah ditunjukkan gitu. Cuman kita aja anaknya yang tahu diri gitu. Iya. Terus di SBS-nya masuk kemana? Di SBS sama, Be. Jadi masih masuk ke bagian hukum humas. Masih di bagian hukum humas sampai 2018 itu reorganisasi hukum. Gimana suasana kerja SBU sama SBS gimana, kan sama di hukum humas itu ya? Ya, sebetulnya sih kalau untuk pekerjaan, kalau perkara sih masih lebih banyak di Medan ya, Be. Gitu. Karena kan secara wilayahnya, kotanya kan lebih besar Medan itu dibanding Palembang gitu. Itu satu. Kemudian juga kulturnya kalau lebih kritis kayaknya di Medan dibanding di Palembang kayak gitu. Jadi hubungan kita dengan pelanggan, dengan masyarakat itu memang lebih intens gesekannya gitu dibanding dengan di Palembang. Nah, kalau di Palembang itu tipikal orangnya itu mereka masak bodoh gitu, Be. Asal jangan mereka nggak bisa dikatakan masa bodoh kayak gitu. Nah, jadi makanya kondisi perkara pekerjaan itu lebih banyak di Medan dibanding di Palembang. Cuman karena kita karena kita pulang ke kampung sendiri, jadi kita bisa lebih menyelami mungkin kondisi sosial budaya orang Palembang. Jadi makanya mungkin ketika mereka mau komplain itu sudah bisa kita deketin dulu gitu, Be. Sudah bisa kita redam dulu kayak gitu. Baik. Jadi pas balik Palembang jadi inget lah ya bahwa pernah jadi finalis Bujang Kampus Sumatera Selatan ya. Iya. Gimana ceritanya nih kakak ini? Enggak, jadi itu waktu masih kuliah, Be, ya. 2007 kan semester akhir itu nggak salah. Jadi kan kalau di kuliah Akademi Maritim itu kan kita kuliahnya agak-agak semi militer gitu, Be. Jadi ya gaya-gaya militer lah kayak gitu kan. Nah, jadi saya waktu itu masa sih saya harus bergaya style saya kayak gini terus gitu kan. Kalau kata istilah tentara itu kan patah-patah gitu kan. Nah, jadi masa gini terus. Nah, jadi saya tuh pengen gimana ya caranya supaya agak bisa merubah tampilan, pembawaan. Nah, saya tuh iseng-iseng jadi lihat ada acara pemilihan Bujang Gadis Kampus Sumsel.
Saya cari info, ternyata itu pemilihan untuk Duta Pendidikan dan Kebudayaan Sumsel. Karena eventnya yang menyelenggarakan itu Dinas Pendidikan Provinsi Sumsel. Nah, jadi saya iseng-iseng ikut gitu. Nah, begitu ikut, itu yang masuk sampai ke jadi finalis itu 30 orang, 15 bujang cowok dan 15 gadis cewek. Nah, jadi saya tuh sebetulnya nggak masuk di 30 finalis itu, karena saya udah gugur kan. Nah, tapi nggak lama dari situ ternyata satu finalis bujang ini sakit, jadi dia mengundurkan diri. Nah, akhirnya saya ditelepon sama panitia, kamu masuk lagi, ngapain? Saya udah lagi kerja itu, saya kan masih kerja di sekolah pelayaran. Jadi saya lagi ngobrol sama kepala sekolah, ditelepon. Wah, ya udah akhirnya mau nggak mau, akhirnya ya udah kata kepala sekolah waktu itu, ya udah ikut aja sana, cari-cari pengalaman. Nah, jadi ketika masuk finalis di Bujang Gadis Kampus Sumsel itulah ketemu dengan dunia lain, dengan dunia saya waktu kuliah di Akademi Maritim Jogja dulu, ketemunya sama Niar, sama MC kayak gitu. Nah, dan ya kemampuan bahasa Inggrisnya tuh jauh di atas saya. Itu jadi itulah motivasinya saya ikut pemilihan itu. Nah, alhamdulillah memang cukup terasa sekarang, makanya cara ngomong juga, kemudian ketemu orang, nah sudah agak berubah dibanding waktu tamat dari Akademi Maritim dulu, gitu. Terus sempat jadi ketua juga ya, ketua Ikatan Bujang Gadis Kampus itu ya? Sempat 2008 pertengahan. Ya, jadi nggak lama karena terus lulus PLN kan, akhirnya ya udah diganti lagi. Dan yang menariknya pada saat di masa itu, di organisasi itu sempat 3 kali ganti ketua karena keterima kerja semua gitu. Jadi saya gantikan teman yang terima di perusahaan di Sulawesi. Kemudian saya masuk, saya gantikan. Nah, kemudian saya lulus PLN, terus saya digantikan lagi sama teman lagi gitu. Nah, teman saya yang gantikan saya itu lulus, diterima di salah satu kementerian. Akhirnya diganti lagi. Ya, berarti syaratnya kalau mau diterima di satu BUMN atau perusahaan harus jadi ketua Ikatan Bujang Gadis dulu kelihatannya. Kayaknya, Jadi dari situ mulus kelihatannya ya. Iya. Kayaknya ada nilai plus, Terus berapa lama di UIK SBS sendiri? UIK SBS 2 tahun, 2 tahun. Ya. Kemudian reorganisasi hukum itu kan akhirnya saya juga ikut masuk ke reorganisasi hukum. Pada saat itu saya mengelola untuk pelayanan hukum UIP sebetulnya, Unit Induk Pembangunan Sumbaksel, tapi kantornya pada saat itu kami di kantor UIK Sumbaksel gitu. Jadi di situ melayani fungsi hukum untuk UIP Sumbaksel sekitar 1 tahun. Nah, akhir 2019 saya pindah lagi nih, pindah lagi ke sub bidang hukum Sumsel 1, jadi mengelola pelayanan hukum untuk unit induk wilayah Sumsel Jambi Bengkulu. Pindah kantor ke Kapten Arif AI. Nah, gitu. Pindah Kapten Arif AI 2020. Nah, kemarin per 1 April hukum reorganisasi lagi, jadi fungsi hukum itu terbagi hanya 2 spesialisasi. Yang pertama bantuan hukum, yang kedua kontrak, Nah, di Palembang ini saya masuk ke kontrak Sumsel. Jadi kantornya di Unit Induk Pembangunan Sumbaksel. Yang bantuan hukum itu di wilayah S2JB di Kapten Arif AI. Tapi gitu, kan masih di Palembang sesuai sama doa ibu dong ya. Aman ya. Doa ibu kayaknya masih manjur nih, Wah, biasa doa orang tua tuh Allah dijabah lebih cepat. Betul. Cuma nggak tahu kalau 2-3 tahun lagi ya, harus kenceng lagi doanya kan? Harus kenceng lagi. Gitu. Baik. Nah, terus saya lihat di biodata kan ada itu di CV tadi. Iya, Apa itu? Jadi program pendidikan khusus profesi advokat, Nah, itu gimana ceritanya kakak nih? Jadi sebetulnya
kalau saya di dunia hukum itu kan ada selain polisi, jaksa, hakim, ada satu lagi namanya penegak hukum namanya advokat. Nah, advokat ini kan sudah menjadi profesi berdasarkan Undang-Undang Advokat tahun 2003 itu. Nah, pada saat itu saya mengambil PLN ini sebetulnya memberikan kesempatan itu untuk untuk karyawan yang di bidang hukum itu disekolahkan gitu, dibiayai PLN untuk mengambil PKPI itu. Tapi kebetulan waktu saya kemarin saya memang sengaja saya mau ngambil sendiri karena inisiatif saya pada saat masuk PLN dan diangkat 2009 itu saya merasa kemampuan saya di bidang litigasi khususnya beracara secara langsung ini masih kurang. Nah, makanya saya waktu itu langsung saya ambil tuh di 2010 waktu masih di Medan, saya ngambil PKPA itu. Nah, jadi saya ambil PKPA di Medan 2 bulan. Nah, sebagai ini sih sebetulnya untuk bekal ketika beracara, PLN menerima gugatan di pengadilan. Nah, untuk juga membuat jawab jinawab kalau kita sedang beracara. Nah, jadi setelah itu selesailah 2 bulan saya ngambil itu di salah satu perguruan tinggi yang bekerja sama dengan organisasi advokat tadi karena penyelenggaranya kan organisasi advokat nih, Perhimpunan Advokat Indonesia, Pradi. Nah, jadi bekerja sama dengan salah satu perguruan tinggi, selesailah 2 bulan. Nah, tapi dari situ nggak cukup bisa kita mempunyai sertifikasi sebagai advokat, Jadi setelah PKPA itu 2 bulan, ada lagi namanya program lanjutan untuk ujian profesi advokat. Nah, itu saya baru ujian itu di tahun 2016. Sama waktu masih di Kota Medan juga. Nah, ujian profesi advokat dinyatakan lulus. Nah, baru setelah itu nanti disumpah dan diangkat menjadi advokat oleh Ketua Pengadilan Tinggi. Nah, jadi saya PKPA-nya di Medan 2010, kemudian ujian profesi advokatnya di Medan 2016. Nah, baru saya ikut sumpah itu 2019 di Palembang kayak gitu, Nah, sudah disumpah dan diangkat oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, baru kita bisa dikatakan kita mempunyai profesi sebagai advokat. Jadi ketika misalkan kalau ada perkara PLN, kalau kita sudah punya sertifikasi advokat itu, kita untuk perkara pidana kita sudah bisa menjadi kuasa pegawai ataupun pejabat PLN yang disangkakan. Atau ketika masih dalam proses penyelidikan, naik dia menjadi penyidikan, nah kita bisa mendampingi tanpa harus mencari dari advokat di luar gitu, Itu sih sebetulnya, motivasi saya waktu itu. Berarti gratis dong ya? Apa tuh, Bantuan hukum gratis dong ya? Kalau buat PLN iya, ya? Kalau buat PLN gratis, gitu. Walaupun kita ngambilnya ya pada itu saya memang pakai biaya sendiri mandiri, gitu, tapi ya mandiri. Mandiri, tapi ketika di PLN ya gratis kayak gitu, Iya. Itu, Iya. Terus kegiatannya setelah jam 16 advokat ini ngapain? Kan itu mungkin dari jam kantor kan, jam 8 mungkin sampai jam 16. Iya. Nah, di luar jam 16 itu kegiatannya advokat Ganesha sendiri ini apa gitu loh? Iya, jadi selain motif saya itu tadi, karena kurang juga. Nah, setelah lebih kurang dari 2009 ya sampai ya 2019, 10 tahun, ketika kita sering beracara di pengadilan, di sidang itu, saya tuh sering ketemu dengan orang-orang, lihat orang beracara, ada perkara, sini saya tanya gitu. Kadang-kadang mereka kerjaannya ngomong cuman buruh harian, kemudian petani, pemulung. Nah, terus perkaranya apa? Saya tanya. Oh, ini Pak, saya cuma ngambil, misalkan kayak pemulung itu dia ngambil barang nih, barang bekas nih di rumah orang gitu. Padahal barang itu udah nggak kepake lagi kayak gitu. Nah, kayak gitu. Jadi dari situ saya, itu saya waktu itu belum disumpah advokat, tapi saya sudah lulus ujian. Nah, akhirnya saya pikir, kasihan juga gitu ya. Artinya masih banyak sih orang-orang yang punya keterbatasan dari sisi finansial dan juga pengetahuan mereka tentang hukum,
seharusnya mereka nggak layak loh harus diperlakukan seperti ini kayak gitu. Nah, jadi dari situ akhirnya saya termotivasi untuk akhirnya ikut ambil sumpah advokat. Sudah ambil sumpah advokat, nah akhirnya saya mikir, nah jadi sebelum saya buka kantor advokat itu saya juga pelajari dulu regulasinya, karena jangan sampai nanti niat kita baik, kita nggak tahu kan di dalam dunia kerja ini ya orang bisa berpendapat segala macam kan. Nah, saya nggak mau niat baik saya ini nanti dianggap orang, oh kamu kan masih karyawan nih, masa kamu buka kantor hukum, buka kantor advokat. Nah, jadi saya pelajari regulasinya. Nah, setelah saya pelajari, saya kaji, saya telaah, ternyata memang tidak ada regulasi yang dilanggar ketika saya itu melakukan itu. Dan juga saya sudah membatasi diri saya bahwa selalu saya tanamkan dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore saya adalah karyawan PLN. Nah, ketika di atas jam 4 sore sampai besok pagi sebelum jam 8, inilah yang saya manfaatkan untuk memberikan apa yang saya punya, pengetahuan saya dalam dunia hukum ini dengan orang-orang yang butuh tadi kayak gitu Nah, ketika pun misalkan ada perkara yang jalan yang itu waktunya bersamaan dengan jam kerja, itu enggak saya yang turun, tapi teman-teman banyak yang turun. Nah, tapi saya hanya membantu dari sisi di belakang, membuat konsep, terus memberikan masukan ke mereka. Nanti mereka yang turun ke lapangan. Nah, jadi ya bisa dikatakan sih pro bono artinya tanpa kita membantu orang-orang yang saya katakan tadi yang punya keterbatasan finansial dan minim pengetahuannya dalam dunia hukum. Jadi saya teringat dengan apa yang disampaikan oleh almarhum Bang Buyung sebetulnya. Nah, jadi kalau kata Bang Buyung itu, kalau Babe lihat di tagline profil WA saya itu kan, sebagai kaum terdidik, kita terpanggil untuk mendidik masyarakat itu mempunyai pengetahuan hukum, sehingga hukum itu bisa menjadi budaya. Nah, jadi di latar belakangnya itu juga, sebetulnya saya niatkan, saya ngambil sumpah advokat, saya buka kantor hukum, juga dengan teman-teman untuk membantu yang orang-orang yang punya keterbatasan finansial tadi gitu Dan ada ya sisi kepuasan batin juga sih sebetulnya ketika kita bisa membantu mereka kayak gitu Jadi ceritanya, jadi jam 8 pagi sampai jam 4 sore saya fokus di PLN, tupoksi yang ada dari PLN saya selesaikan semaksimal dan semampu saya. Nah, ketika sudah di atas itu, nah itu baru saya curahkan pikiran, tenaga itu untuk memberikan pemahaman kepada orang-orang yang punya keterbatasan finansial dan minim pengetahuan hukumnya Biayanya gimana itu? Kalau biaya kita lihat misalkan memang mereka ini untuk di luar untuk orang-orang tadi. Kalau kita lihat dulu mereka ini apa sih kerjaannya gitu. Nah, terus juga perkaranya apa. Sebetulnya sih kalau sebuah perkara itu tidak harus selalu kita selesaikan dengan persidangan di pengadilan. Jadi sebetulnya bisa kita lakukan. Jadi kan teknik advokasi itu tidak melulu kita harus bersidang di pengadilan. Nah, bisa kita lakukan juga di luar pengadilan. Artinya kita bisa negosiasi dengan pihak yang berperkara yang sedang bersengketa tadi. Ataupun memang kalau dia pidana kita bisa lakukan pendekatan kepolisian. Nah, kalaupun nanti sampai masuk ke persidangan, ya kita tanyakan dulu gimana kira-kira Pak, Bu. Nah, kalau memang tidak ada biaya, ya kita carikan solusi lain Nah, salah satu yang pernah saya lakukan, kita tetap bersidang dengan dengan biaya kita sendiri, atau kita ajari mereka dari belakang. Mereka yang maju, tapi kita mengajari mereka dari belakang, Nah, itu. Jadi betul biayanya kita tanyakan dulu ke mereka. Kalau memang mereka sudah nggak mampu sama sekali, kita carikan solusi gitu. Yang penting jangan sampai orang-orang tadi yang seharusnya tidak layak untuk dihukum, nah itu bisa kita bantu, Karena kan hukum pidana kita ini kan asasnya di negara kita ini kan sebagai upaya terakhir, Jadi sebagai upaya terakhir, penghukuman itu langkah terakhir kalau tidak bisa dilakukan dengan cara yang lain, kayak gitu. Nah, jadi ya jangan sampai lah orang-orang yang seharusnya
hanya sekedar dia mengambil barang bekas di rumah orang untuk dia jual lagi untuk memenuhi isi perut mereka, kemudian mereka harus dihukum. Nah itu saya sih secara pribadi nggak mau hal itu terjadi di negara kita gitu. Selama di Palembang pernah menangani kasus juga? Pernah yang sebetulnya sih lebih banyak perkara yang di wilayah ya karena wilayah itu kan ketemu pelanggan langsung. Ya. Nah, jadi ketemu pelanggan langsung banyak itu. Salah satunya kemarin itu pelanggan itu nunggak, kemudian sudah 3 bulan diputus meterannya nggak terima nih, kemudian gugat nih ke pengadilan kayak gitu. Terus juga ada lagi salah satu case saya dapat menarik nih. Jadi dia itu istri yang punya tanah itu sebetulnya istrinya dapat dari ayahnya gitu, dapat hibah. Nah, tanah yang kosong itu dibangun rumah sama si anaknya tadi. Nah, bangun rumah tapi ada tiang PLN di situ. Ada tiang PLN, jadi dia minta geser. Nah, akhirnya suaminya yang ngurus ke PLN terdekat, ULP terdekat. Jadi kata orang ULP terdekat itu, Pak, kalau mau mindahkan tiang ini, itu kalau listriknya padam, nanti si Bapak itu dikenakan biaya kompensasi atas hilangnya keuntungan yang akan didapat PLN, Pak. Karena listrik ini nggak tersalur ketika padam harus saat memindahkan tiang ini. Nah, disampaikanlah biayanya. Ternyata nggak terima, sudah komunikasi, akhirnya alot kan. Jadi akhirnya si yang punya tanah ini, si suaminya, melaporkanlah PLN ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen namanya di salah satu kota yang ada di Sumsel. Nah, di situ jadi pada saat dipanggil kan orang PLN setempat, kemudian kami datang dari tim hukum. Di situ saya sampaikan, saya sempat berdebat sama majelis BPSK-nya bahwa majelis perkara ini itu bukan ranah sengketa konsumen, saya bilang. Karena apa? Karena masalah perizinan tiang ini berdiri di sini, masalah menggeser tiang ini, itu bukan ranah sengketa konsumen. Karena apa? Karena sengketa konsumen itu sudah jelas definisinya, barang atau jasa yang dihasilkan dari produsen ke konsumen. Nah, PLN ini yang dihasilkan, saya bilang, itu energi listrik, bukan tiang listrik, saya bilang. PLN nggak jual beli tiang listrik loh, saya bilang. Itu satu, saya bilang. Kemudian yang kedua, dasar hukum hubungan PLN dengan pelanggan itu adalah SPBJTL, perjanjian jual beli tenaga listrik. Nah, si bapak ini yang melapor, dia belum menjadi pelanggan PLN, saya bilang. Tidak ada hubungan hukum antara PLN dan bapak ini, saya bilang. Nah, kalau masalah ini masih mau dilanjutkan dan diterima oleh majelis BPSK, kami sangat keberatan, saya bilang. Harusnya bapak ini gugat kami di peradilan umum, saya bilang. Nah, akhirnya nggak diterima, ya sudah, kalau memang majelis BPSK mau tetap menjalankan menerima laporan si bapak ini, ya silakan, tapi tolong buat berita acara bahwa kami PLN tidak sependapat dengan langkah yang diambil oleh majelis BPSK ini. Nah, akhirnya udah dibuat kan dibuat. Ya, akhirnya tetap jalan. Nah, ternyata ketika prosesnya jalan BPSK tadi mengeluarkan putusan, ya ternyata putusannya pun cukup, mereka sangat berhati-hati ternyata. Saya pikir mereka berani banget kan, ternyata nggak cukup berani juga. Jadi putusan itu hanya memerintahkan PLN untuk memindahkan tiang itu tanpa mengenakan biaya kompensasi atas penggantian potensi keuntungan yang hilang dari PLN. Ya udah, itu salah satu case yang aneh gitu kan, yang pernah saya hadapin juga, dan akhirnya ya putusan tetap jalan. Nah, kami rekomendasikan ya sebetulnya ya udah, kita mau seperti apa, kalau memang mau dipindahkan nggak usah kita pindahkan pun. Kalau memang kita kita mau bersikeras, ya nggak ada dampak ke PLN kayak gitu. Nah, akhirnya ya itu beberapa kasus yang unik, dan itu sih di wilayah sih lebih banyak ketemu, Ya. Nah, case ini akhirnya menjadi jadi dari case ini akhirnya ini jadi bahan saya dalam ini, nanti penelitian tesis. Saya lagi nyusun tesis. Nah, ini saya ambil. Kuliah di mana?
Sama Be, di tempat saya kuliah S1 juga di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda ya. Masya Allah, gitu juga. Iya. Sudah semester akhir ya, dan nyusun ya. Udah mau nyusun. Nah, jadi itu Be, jadi banyak kalau case itu lebih banyak di unit wilayah Be ya, dibanding unit pembangkitan kayak gitu. Karena lebih wilayah kan sering ketemu pelanggan langsung kayak gitu. Nah, salah satunya pelanggan yang ada di foto profil itu, Kakak Ganesha itu gimana ceritanya itu di foto profil saya lihatnya itu. Itu kan pelanggan juga tuh, pelanggan PLN beliau itu. Itu pelanggan super premium itu, Be. Jadi ceritanya kebetulan Pak Hotman waktu itu Desember 2019, Be. Jadi sebelum pandemi Covid. Nah, jadi 2019 beliau itu diundang oleh kampus saya untuk ngasih materi. Jadi kampus mengadakan seminar hukum. Nah, salah satu pematerinya adalah Bang Hotman. Nah, jadi ketika tahu itu saya ikut kan, daftar. Saya pendaftar pertama kalau nggak salah. Begitu dapat saya langsung daftar. Saya langsung bilang sama Sivitas Academy, Pak, saya ini pendaftar pertama loh. Nah, kira-kira dapat privilege apa saya jadi pendaftar pertama kayak gitu. Udah tenang aja, nanti kamu duduk di kursi paling depan VIP. Nanti kamu dapat kesempatan foto sama Bang Hotman. Oh gitu ya, udah. Akhirnya hari awal Desember itu 2019 ketika sudah ngasih materi, beliau ngasih materi, saya hadir kan Be. Nah, begitu selesai ya itu tadi. Akhirnya istirahat, terus saya dipanggil kan, sini lu kalau mau ini ketemu sama Bang Hotman. Ya udah, jadi ketemu sama beliau di ruang makan itu, sambil makan sama beliau, sudah selesai baru Bang izin Bang foto ya. Nah, disitulah akhirnya bisa foto sama Bang Hotman. Nah, salah satu yang saya bisa ambil dari beliau itu ternyata beliau itu memang sombong ketika tampilan di medsos saja, Be. Nah, ketika ketemu langsung, beliau itu sebetulnya seseorang yang pendiam dan nggak banyak omong. Nah, jadi ketika dia nggak tampil, dia begitu disambut kan sama Sivitas Academy, dikasih tanjak, kalau orang Palembang itu topi tanjak, dia duduk kan di kursi VIP. Dia nggak banyak omong, nggak banyak ulah, lihat aja. Nah, ketika dia sudah tampil, dia sudah berbicara, nah di situ baru dia keluarkan Be, nilai jual dia. Nah, dan memang beliau orang yang sangat pintar kayak gitu. Nah, ketika dia sudah turun, makan nih kita sama-sama nih di ruang makan. Nggak ada dia banyak cerita, Be. Dia makan, dia aja. nggak kayak kita lihat di Instagram dia gitu kan. Nah, jadi itu foto kayak gini jadi memang stylenya kayak gitu, Be. Nah, dan alhamdulillah Allah memberikan saya kesempatan untuk bisa berjumpa langsung dengan Bang Hotman Paris pada saat itu gitu. Dan itu ya jadi mungkin cerita hidup yang nggak akan saya lupa, Be. Tidak terlupakan ya. Tidak terlupakan, Be. Ya, baik. Bang Ganesha, gimana nih? Apa nih yang sekarang masih ingat prestasi yang belum lama ini, apa kira-kira, Bang? Ini, Be, kita bisa memenangkan perkara gugatan tanah untuk kantor ULP Rimbo Bujang, Be. Nah, mulai dari pengadilan tingkat pertama sampai tingkat kasasi, kita alhamdulillah menang semua. Karena di situ tuntutan dari si penggugat itu sangat fantastis nilainya, Be. Sekitar 6,5 T kalau nggak salah, Be. 6,5 T. Jadi bukan miliar lagi, 6,5 T. Nah, jadi itu sih prestasi yang sampai saat ini menurut saya cukup bisa diketahui lah sama insan PLN yang lain, Be, kayak gitu. Jadi kita menang di perkara itu dan alhamdulillah mulai dari tingkat pertama kemudian banding sampai tingkat kasasi PLN yang menang dan aset tanah itu sampai sekarang masih jadi punya PLN kayak gitu. Ya, baik, closing dari kakak nih apa nih? Closingnya dari semua rangkuman kira-kira apa yang enggak kakak sampaikan buat insan hukum PLN, gimana dari kakak nih? Ya, pada prinsipnya sih sebetulnya kita tetap bekerja sesuai dengan regulasi yang ada, Be. Ikutin saja regulasi itu, karena sebetulnya dengan adanya hukum, adanya regulasi itu sebagai jalan tengah untuk
menutup gap antara hak dan kewajiban kita gitu. Jadi dengan kita bekerja sesuai dengan hukum, insya Allah dimanapun nanti kita berada, kita tetap aman, nyaman, dan bisa bekerja dengan baik dan berkarya dengan baik untuk perusahaan ini. Itu saja sih, Be. Baik, Kakak Ganesha, ini panggilnya Kakak ya, Ganesha ya. Sebelum saya pulang ke Jakarta, jadi sempatkan dulu ketemu dengan silaturahim dengan Kakak Ganesha ya. Jadi insya Allah sore ini saya langsung ke Jakarta lagi nih kan. Saya jangan lupa makan pempeknya, Be. Iya, makan pempek dulu. Tapi secara virtual juga. Virtual. Apa-apa virtual sekarang kan. Baik, demikian silaturahim kita kali ini dengan sosok insan hukum PLN. Dengan siapa, Bang? Dengan Ferdian Ganesha, Be. Baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Be.